Kalau misalnya milih Muhaimin ya di sana ada Anies, ada PKS. Kalau Muhaiminnya ya kayaknya NU, tapi Aniesnya kan yang mengkhawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa bertemu lagi walau masih dalam keadaan online. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita semua bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa panjang lebar, kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama kajian dari Profesor Dr. Abdul Ghafur Maimun. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar sekaligus anak dari Mbah Maimun Zubair. Dalam kajian ini beliau menjawab pertanyaan dari musyawirin terkait pemilihan presiden 2024 yang menurut beliau, tanpa panjang lebar mari kita simak bersama-sama apa anjuran beliau, apa arahan beliau untuk pemilihan presiden 2024 ini. Mari kita simak bersama-sama. Bekerja ngeten niki kula nderekke jenengan niki semakin kesini semakin goblok cara rasane ngoten. Semakin ngeten niku angel kejedanten cara bahasane ngoten. Ingkang kula tangkletaken ngeten Yai. Sepindah ini kan pembahasan ijtihad ulama NU dalam sosial politik. Paling enggak kula niku nak ditangkleti. Ini karena kula juga sering kecimpung ning gone pekerjaan kula, banyak yang bertanya, kira-kira cara NU sing dipilih sesuai dengan standar hukum fikih, kan mau muktamar menerangkan tentang pemilihan ini sudah sesuai dengan khilafah. Kan ngoten. Nah terus konsepnya standar ijtihad NU dalam menentukan pilihan presiden niku napa? Ngeten. Soalnya kan ngeten. Berbagai orang yang tanya kepada saya, Pak, iki kira-kira milah apa sing cocok ambekan kiai cara gampangane. Kula niki jadi jawab niki rada bingung. Ngoten. Karena apik sedanten. Lah apik sedanten kita juga butuh pilihan, kan ngoten nggih. Niki nek langsung ceplos ning gone nomor pilih 1, 2 atau 3 kan mungkin juga repot juga. Kan ngoten. Soalnya kan kita juga dari berbagai pemilih juga kan beda-beda pilihan. Nah, niku yang pertama, standarnya ini ku nopo sing dadosake kula kalih nek ditangleti wong iku iso jawab. Mungkin backgroundnya siapa atau latar belakangnya gabungannya dengan siapa atau apalah mungkin ngoten. Niku yang pertama ngoten. Kula kinten kok niku riyen. Mungkin cara dikasih kesempatan tanya lagi saya akan bertanya lagi. Makaten Gus, waktunya kami persilakan sumangga. Baik, terima kasih sekali ini Pak Kiai. Ya, makanya saya dari awal tadi sudah menyampaikan nanti semoga ada forum lah ya, forum yang membahas
masalah keputusan-keputusan ini di tingkat PJNU Blora. Ini kan ada Rois Suryanya ya. Mbak masih Rois Suryanya masih Mbak Maksum ya. Masih ya, masih Mbak Maksum ya. Semoga beliau sehat ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Baik. Standar ini ya pemilihan ini kan kalau di tingkat kemarin juga rekomendasi di Munas itu ada namanya itu komisi rekomendasi itu berkaitan dengan politik tetap memakai standar langkah-langkah atau etika-etika berpolitik menurut Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama tahun 1989 di Muktamar Yogyakarta. Di Yogyakarta itu ada etika-etika politik yang kemudian disebut dengan politik kebangsaan, tidak politik perebutan kekuasaan, karena politik kan ada tingkat itu dan tingkat ini. Nah, kita berharap bahwa politik Nahdlatul Ulama itu di wilayah high politik, biasanya menyebut politik yang lebih tinggi, yaitu tentang kebangsaan. Jadi itu kalau dalam keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama ya. Ada beberapa hal yang perlu barangkali. Ini yang pertama, kekuasaan di Indonesia itu tidak murni hanya presiden saja atau tidak hanya bupati. Walaupun itu bagian dari kekuasaan yang besar ya. Tetapi kekuasaan di Indonesia itu tidak hanya bupati, tidak hanya kalau di tingkat kabupaten ya tidak hanya bupati, kalau di tingkat wilayah ya tidak hanya gubernur, kalau di tingkat nasional itu tidak hanya presiden, tidak hanya presiden. Tapi di sana masih ada DPR, masih ada bagian yang hakim itu, ya, kejaksaan, masih ada partai, masih ada partai. Nah maka kalau ini kalau kita menfokuskan hanya kepada presiden itu hanya itu tentu tidak positif. Berpikir tentang presiden itu juga harus berpikir tentang siapa yang melingkupi presiden itu, karena dia itu tidak seperti zaman kuno ketika itu satu-satunya ngomong sakarpe dhewe. Sekarang tidak begitu ya, tidak begitu. Kalau misalnya Prabowo, maka ya Prabowo itu di sana ada Jokowi, ada Golkar, ada selain Prabowo itu sendiri ya, ada siapa lagi? Ada Gibran, ada ya DPR, pokoknya ada itu. Kalau misalnya Ganjar, kita tidak hanya berpikir Ganjar, ada Megawati, ada Mahfud, ada, jadi itu tidak sendirian. Itu kenapa di Muktamar Lirboyo itu ketika ditanya tentang Megawati, ya jawabannya karena sekarang tidak, kepemimpinan itu tidak mutlak. Itu yang kemudian menganggap itu tidak al-imam al-uzma, karena itu. Nah jadi banyak hal. Kalau misalnya milih Muhaimin, ya di sana ada Anies, ada PKS, ada apa ya. Nah karena itulah sulit gitu loh. Karena itulah sulitnya itu di situ. Kalau ada orang berbeda ya memang itu sulit. Nah kalau ada orang yang minta fatwa ya itu diam-diam lah, harus dikasih itu, kau sini aja lah gitu ya kan, itulah istilah itu ya kan, dikondisikan itu. Tapi kalau secara umum kita bicara umum ya inilah kenyataannya. Yang seperti ini sudah terjadi zaman dulu, iya dulu. Pertama kali begitu ditinggal Kanjeng Nabi, Sa'ad bin Ubadah memproklamirkan diri atau tidak apa kelompok pengen jadi khalifah, didatangi Abu Bakar dan kawan-kawan, Abu Bakar lah yang jadi khalifah. Ada Ibnu Munzir, ya sudahlah kamu presiden, ini juga presiden. Ada kelompok yang lain yang mendukung Sayyidina Ali. Dulu itu juga sudah berbeda pendapat.
Cuman dulu itu kan antara Sa'ad bin Ubadah orang baik, Abu Bakar orang baik, Sayyidina Ali orang baik, ini kan setengah baik setengah tidak. Kalau Muhaiminnya ya kayaknya NU, tapi Aniesnya kan yang mengkhawatirkan. Kalau Ganjar ya gini, kalau ini ada Megawatinya, ini ada Gibrannya, ada ininya, ya kan, semuanya ada nilainya. Makanya kalau kita itu berbeda ya wajar lah, memang sulit, ya kan. Yang bisa menentukan itu bisyarahnya. Kan sulit ya. Tuh. Makanya banyak hal ketika berbicara mengenai kepemimpinan, ya termasuk ada wadhifah madaniyah. Kalau dalam bahasa Arab itu, yang saya ini kan yang harus diperhatikan. Tentu agama itu salah satu hal yang terpenting untuk diperhatikan, tapi itu tidak satu-satunya permasalahan. Ada orang yang kalau berpikir agama hanya dipikir dia sendiri, tapi kita tidak berharap orang itu beragama, yang penting dia orangnya baik gitu. Kalau saya disuruh milih misalnya, ya tidak presiden yang sekarang ini. Kalau misalnya ada orang yang beragama, tapi kalau dia beragama justru berbeda dengan saya misalnya. Tapi ada orang yang tidak beragama tapi manutan di kongkon agama, milih ndi, ya kan? Kan ada orang yang bilang ya ini lebih soleh, tapi ada orang yang bilang ini bukan soal solehnya, manutannya itu loh, kan ada yang gitu ya kan, ada yang cara pandangannya seperti itu, ada yang lebih soleh, yang penting itu soleh kan, soleh, itu kan, ya itu juga bisa terjadi, orang bisa berbeda pendapat soal masalah-masalah ini, ya. Nah kemudian, ya kan, yang akan diusung itu konstitusi apa modelnya, itu juga penting. Dia mau nanda tangani konstitusi apa, apalagi kalau sudah menyatakan ini kalau saya begini konstitusi akan saya begini. Dia orang soleh tapi sudah menyatakan misalnya kalau akan seperti ini. Menurut kita itu kok rasanya itu berbahaya. Ada yang nakal-nakal sedikit, mbeweling, bentuknya wajahnya kayak mbeweling, tapi bilang kalau saya begini maka wah gitu. Jadi yang satu ini ya itu bisa terjadi. Makanya itu yang menjadikan orang bisa berbeda pendapat soal masalah-masalah seperti ini. Saya contohkan saja Al-Azhar itu ya, betapa rumitnya, dan itu dibenci oleh PKS. Al-Azhar itu kenapa? Karena ketika disuruh milih antara Sisi dengan siapa, Mursi, milih Sisi. Padahal Sisi itu sekuler, orangnya tentara itu enggak, yang ini hafal Quran, tapi kok malah milih Sisi. Al-Azhar itu milih Sisi. Kalau ditanya kenapa kamu kok milih Sisi, dia kalau jadi presiden itu di PDW, Islam modelnya iki kok ya Arab di ngobar. Nah, kalau ini itu orangnya agak tapi manut oleh Islam. Wah, ada itu Al-Azhar bilang gitu. Gimana itu? Akhirnya milihnya Sisi. Ya itu istihad. Ada yang tidak setuju, oh banyak yang tidak setuju. Maunya rumit soal kalau gini itu sudah banyak itu tadi itu loh, makanya rumit. Makanya saya setiap kali ketemu kalau sama orang-orang yang mendukung-dukung itu, ya sudahlah kamu dukung itu nggak apa-apa, tapi kawal lah, kawal. Rugi kalau kamu bisa mendukung tapi tidak bisa mengawal. Kawal lah tugas kamu. Kalau menang kawal, kalau nggak bisa ngawal saya tuntut nanti, nah, gitu ya. Dari tuntut. Kalau merasa harus bisa mengawal kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan santri, kepentingan Islam yang model seperti itu harus. Cukup sekian kajian dari beliau ya. Beliau berpendapat pemilihan presiden kali ini cukup rumit ya, karena di setiap masing-masing calon itu tidak berdiri sendiri, ada orang atau instansi yang di belakangnya juga ikut andil. Menurut beliau ya terserah kita mau pilih yang mana, tapi sebisanya kita itu memilih yang manutan paling tidak, yang bisa menjaga agama ini, bisa memperjuangkan santri, bisa memperjuangkan Nahdlatul Ulama,
dan tidak mengubah ideologi kenegaraan. Cukup sekian, apapun pilihan kita, yang penting kita harus tetap rukun ya antara anak bangsa. Tidak boleh mencaci maki sesama, apalagi pada ulama-ulama kita ya. Biar bagaimanapun beliau-beliau ini mempunyai pegangan sendiri-sendiri. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.